where nothing can harm you. 5, 4, 3, 2. If at any time you need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga adalah CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kendal. Perkenalkan, nama saya Aris Gunawan. Sebelah kanan saya Bu Novita, dan sebelah kiri saya ada Pak Rahmawan. Jadi kami nanti akan berbagi peran untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Aris. Siang Pak Wawan. Baik Pak Aris, ini Pak Aris nanti katanya mau melaksanakan suatu proses coaching dengan Bu Novita ya? Iya betul Pak. Oke, di siang hari ini nanti sebelum Pak Aris melaksanakan proses coaching ini akan ada beberapa yang akan kami diskusikan dengan Pak Aris. Siap. Yaitu yang pertama nih Pak Aris, nantinya bersama coach C-nya. Nanti kompetensi apa yang akan dikembangkan pada saat proses coaching itu Pak Aris? Kompetensi yang akan dikembangkan nanti hadir secara utuh. Terus yang kedua ada mendengarkan aktif ya. Terus yang ketiga nanti juga kompetensi untuk menanyakan pertanyaan berbobot itu Pak. Oh gitu, baik Pak Aris. Nah ini selanjutnya bagaimana spesifikasi yang ingin diobservasi itu Pak? Kalau untuk saya sih yang lebih spesifik, nanti saya ingin mengembangkan kompetensi yang menanyakan pertanyaan berbobot Pak. Oh gitu, baik Pak Aris, selanjutnya ini yang mau saya tanyakan, indikator apa dalam ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Aris? Indikatornya kira-kira ketika saya sudah bisa atau sudah paham atau sudah sering melakukan menanyakan pertanyaan berbobot itu, indikatornya untuk saya sendiri si coach itu bisa lebih mengembangkan potensi apa, ide-ide apa yang dia sampaikan dari permasalahan mereka sendiri gitu Pak. Oh gitu. Baik Pak Aris, ini saya kira sudah cukup untuk menggali informasi sebelum melaksanakan coaching ini. Harapannya nanti proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya kira cukup sekian Pak Aris, terima kasih. Selamat bertugas sebagai coach dan nanti Bu Novita sebagai coach. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak, sama-sama. Assalamualaikum Bu Novita, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Aris, selamat pagi juga ini. Katanya kemarin ada yang mau diobrolin masalah anak-anak di kelas ini kan? Iya Pak, ini mau sedikit sharing Pak, keterkaitan dengan anak. Di sini kan saya mengajar kelas 11 RTL 1. Nah, di kelas tersebut ada satu anak Pak. Satu anak ini teridentifikasi jarang masuk sekolah. Betul. Dan di situ banyak sekali keterangannya alfa. Nah, dan beberapa kali anak tersebut memang memberikan surat izin. Nah, dari surat izin tersebut biasanya kan dikirim lewat WA. Kita kan ada grup WA. Itu di situ ada siswa, ada guru. Nah, jika ada siswa yang tidak berangkat, wali kelas itu kan akan ngirim surat, gitu ya. Surat tersebut dikirim lewat WA, dan Bapak Ibu guru semuanya kan bisa melihat data siswa yang tidak berangkat itu siapa saja. Tetapi satu nama itu Mas Ardan, itu saya lihat setiap hari mesti terlalu tidak berangkat sekolah. Setiap hari pelajaran? Setiap hari, tidak hanya pelajaran saya sebenarnya. Dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya pun sebenarnya anak tersebut
hampir sama, tidak berangkat. Cuma mungkin karena di pembelajaran produktif itu kan sistemnya blok Pak, sistem blok, maka dari 5 hari KBM itu terhitung 4 sampai 3 kali anak tersebut tidak berangkat. Seperti itu. Jadi akhirnya karena anak tersebut tidak berangkat sekolah dan banyak sering bolosnya juga, itu tugasnya banyak yang tidak dikumpulkan dan banyak tugas-tugas yang tertunda di situ. Nah, dari apa yang saya tanyakan ke anak-anak yang temannya satu kelas, itu mereka pun tidak tahu Mas Ardan itu kemana. Anak-anaknya selalu akan menjawab dengan candaan, Bu, Mas Ardan umroh. Ada yang bilang Mas Ardan itu berangkat haji karena durasi waktunya dia banyak alfanya, itu kan akhirnya teman-temannya sudah nggak banyak yang percaya keterkaitan walaupun dia memberikan surat izin atau apapun, itu jadi teman-temannya anggap itu sudah kebiasaan. Seperti itu Bapak. Oke, jadi Mas Ardan ini permasalahannya adalah sebenarnya dia itu jarang masuk begitu ya Bu ya. Iya. Jadi sehingga tugas-tugasnya Mas Ardan ini jadi banyak yang tidak dikerjakan. Jadi itu tidak cuma di pelajaran Bu ya, di kelas yang lain seperti itu juga. Jadi permasalahannya tadi Mas Ardan tidak masuk walaupun dia sudah mengirimkan surat tugas, surat izin, tapi itu diragukan ya. Karena keseringan dia izin, akhirnya kita semuanya ya tidak hanya Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut, anak-anak pun juga akhirnya nggak akan percaya kan dengan keterkaitan dengan surat izinnya dia, apakah surat izin tersebut dibuat secara dengan orang tuanya yang buat atau dia yang membuat sendiri. Itu kan kadang kita kepercayaan dengan anak karena sudah menjadi hobi dia yang tidak berangkat sekolah, kan akhirnya kepercayaan kita kan berkurang juga. Oke. Jadi selama seminggu ini Bu, minggu kemarin aja lah, itu Mas Ardan berangkat berapa kali Bu? Mas Ardan itu tidak berangkatnya saja yang dihitung coba. Selama pembelajaran saya, di sini saya ada data Bapak, ada 10 kali pertemuan dengan kelas tersebut. Dari 10 pertemuan tersebut, dia hanya mengikuti pembelajaran saya sebanyak 3 kali, Pak. 3 kali, berarti seminggu itu? Berarti itu tidak seminggu, Pak. Kita kan sistemnya blok. Dalam saat kita sudah pembelajaran kan dari bulan Juli ya. Dari bulan Juli ini aja sudah 10 kali pertemuan, tetapi dari absensi yang saya dapatkan di kelas tersebut 10 kali pertemuan, 3 kali dia yang berangkat. 7 kalinya dia tidak berangkat. Berarti kehadiran cuma 30% gitu ya Bu ya? Iya. Oke, masalahnya berarti tidak pernah berangkat, kehadiran cuma 30%. Jadi menurut pandangan Ibu nih, barangkali Ibu sudah ada gambaran atau ide apa untuk menyelesaikan masalah Mas Ardan ini yang tidak berangkat. Ada ide apa barangkali Bu disampaikan ke saya? Iya. Mungkin gini Pak. Untuk Mas Ardan, kita harus ada tindakan. Nah, biar ada efek jerahnya juga. Betul. Kita akan panggil dulu Mas Ardan. Kita panggil dulu Mas Ardannya. Kita tanya dulu dengan Mas Ardan. Itu sebenarnya dia kendalanya di apa sih? Permasalahannya dia itu di apa? Kan, mengapa kok dia itu tidak berangkat sekolah? Nah, kita akan tanya dulu permasalahannya dia itu seperti apa. Baru nanti kita akan menemukan solusinya yang tepat untuk permasalahannya Mas Ardan. Tetapi memang mungkin Pak, pernah saya panggil juga Mas Ardan. Saya pernah menanya ke dia, kenapa kok dia itu tidak berangkat? Ya, dia beranggapan bahwa dan karena ada masalah. Nah, masalah yang memang di situ dari pihak keluarga. Nah, ibunya dia itu kerja di luar negeri, di rumah dia bersama bapaknya, bapak sama kakaknya. Lah, karena mungkin di rumah itu keterkaitan dengan bangunnya itu dia tidak tidak dibangunkan pas waktu dia pagi itu, mungkin dari situ akhirnya kan dia sudah males mau berangkat sekolah karena bangunnya terlalu kesiangan. Dan ada juga dia memang beralasan ke sepeda motornya. Sepeda motornya sering trouble. Itu. Nah, dari situ memang saya sampaikan, oke lah semua masalah yang sudah kamu
hadapi, di situ kan itu sebagai kan tantangan kamu. Bagaimana caranya kamu bisa menghadapi permasalahan tersebut. Dan yang terpenting adalah kamu seorang pelajar. Yang namanya seorang pelajar berarti harusnya tugasnya adalah belajar. Belajar itu apa? Kan harus di sekolah. Kalau kamu nggak berangkat sekolah, nanti akan banyak permasalahan yang akan muncul. Artinya permasalahan tersebut tidak akan selesai dari permasalahan satu, akan muncul permasalahan yang lain. Seperti itu. Dan saya mengharapkan dia selalu untuk semangat untuk belajarnya. Dan di situ karena banyak tugas-tugas yang memang dia banyak yang tertunda, tidak hanya di mapel saya, di mapel yang lainnya pun dia juga banyak tagihan. Nah, maka memang saya minta untuk anak tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dia hadapi lah. Setelah itu nanti mungkin ke depannya ada pemanggilan orang tua, Pak. Oh gitu. Ada pemanggilan orang tua. Jadi sebenarnya yang untuk dipanggil itu berarti sudah ya Bu ya, sudah dilakukan ya? Kalau Itu kapan terakhir secara dipanggil Bu? Oke, minggu kemarin, Pak. Minggu kemarin. Minggu kemarin anak tersebut saya panggil, cuma dari panggilan tersebut ternyata anak mau ngulangi lagi. Oh, ini berarti ada rencana untuk dipanggil lagi. Iya. Terus nanti kita lihat setelah dipanggil itu nanti baru jenengan Bu Novita mau panggil orang tuanya, gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi untuk pemanggilan yang kedua ini berarti ya, yang kedua Mas Ardan tadi kira-kira mau dipanggilnya kapan Bu? Mau ketemu dengan Mas Ardan, Bu Novita kapan? Di minggu ini aja Bu atau bagaimana? Insya Allah rencana saya, Pak, minggu depan saya mau menemui orang tuanya. Oh, Nanti langsung ke saya, orang tuanya, ya karena Mas Ardannya juga sudah pernah saya panggil, ternyata tidak ada perubahan. Jadi saya nanti akan gandeng wali kelas sama BK. Kita mungkin akan home visit ke rumahnya Mas Ardan, karena dalam minggu ini pun juga anak sudah mulai jarang berangkat sekolah. Jadi saya untuk menemui Mas Ardannya secara langsung juga agak kesulitan. Jadi langsung saja, Pak, saya langsung gandeng BK sama wali kelas untuk home visit. Oke, jadi Bu Novita rencana minggu depan mau home visit ke rumahnya Mas Ardan itu. Iya. Oke, nanti coba setelah home visit Bu, nanti kita bisa ketemu lagi. Barangkali apa sih kendala dari Mas Ardan di rumah, atau versi orang tuanya, bapaknya itu seperti apa Mas Ardan di rumah. Nanti kita bisa sharing lagi, kita bisa masalah apa yang bisa diselesaikan. Barangkali minggu depan kita bisa ketemu lagi untuk sharing lagi. Terima kasih Bu Novita sudah mau sharing sama saya. Semoga minggu depan tidak ada kendala untuk bisa ketemu dengan bapaknya Mas Ardan. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak, semoga ini kedepannya Mas Ardan ada perubahan setelah kita lakukan home visit. Itu ya Pak ya. Terima kasih nih Pak sudah mendengarkan keluh kesah saya ini Pak. Ya, sama-sama Bu. Baik Pak Aris, tadi sudah dilaksanakan proses coaching sama Bu Novita, dan saya amati bahwa prosesnya itu sesuai dengan kompetensi coachingnya tadi. Nah, hari ini pada tahap pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak. Itu yang pertama, bagaimana Pak Aris tadi menilai performa dalam kompetensi tadi Pak? Kalau saya suruh menilai saya sendiri tadi agak agak kaku sepertinya Pak ya. Itu sih kayaknya agak kaku aja. Terus saya tadi mengamati Pak Aris juga dan Bu Novita dalam melakukan proses coaching ini, itu sudah sesuai Pak, dan lebih bagus, lebih standar. Itu. Dan bagaimana pendapat Pak Aris dengan kegiatan ini Pak tadi? Untuk kegiatan ini sebenarnya bagus Pak, itu untuk melatih kemampuan coaching saya sebenarnya, dan pembiasaan supaya terbiasa saja untuk melakukan komunikasi dengan rekan sejawat, supaya nanti ketika ada permasalahan di sekolah kita bisa menyelesaikan bersama-sama. Itu saja sih Pak kalau menurut saya. Oh gitu ya. Misal tadi saya mengamati dengan Bu Novita juga sudah melakukan proses diskusi coaching tadi, yang sebetulnya kalau kita rujuk itu standarnya sudah sesuai. Itu. Dan selanjutnya ini ada yang akan kami sampaikan pada proses ini, bagaimana hasil yang
diharapkan dari proses coaching ini Pak Aris? Hasil yang saya harapkan sebenarnya untuk diri saya sendiri sebagai latihan dan juga meningkatkan kemampuan saya terutama dalam berkomunikasi, dalam mengatasi masalah, terutama nanti barangkali dari masalah yang coach hadapi bisa menimpa pada saya gitu kan, jadi sehingga nanti saya kedepannya bisa menyelesaikan masalah tersebut dan juga bisa membantu teman-teman dari rekan sejawat barangkali di tempat saya itu untuk meningkatkan kompetensinya dan juga potensi apa yang dimiliki dari teman-teman yang ada di sekolah saya. Itu Pak. Sebagai penutup nih Pak Aris, tadi harapan apa yang bisa dikembangkan dalam proses coaching ini Pak? Harapannya untuk proses coaching ini bisa diterapkan sih Pak di sekolah saya, terutama sebagai sebagai kekuatan sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi dari setiap kita nanti yang ada di sekolah masing-masing gitu ya, terutama di sekolah saya, sehingga bisa meningkatkan bisa meningkatkan pembelajaran di kelas ataupun hal-hal yang lain terkait dengan pembelajaran gitu ya di kelas gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Aris. Sangat menarik sekali proses tadi coaching dengan Ibu Novita, dan Panjenengan juga sudah memberikan yang terbaik, dan Bu Novita juga sudah begitu kolaboratif. Baik, kita tutup kegiatan pada pagi menjelang siang ini pada kelompok pertama proses supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Novita. Ya, ini hari ini ya Pak Wawan akan melakukan coaching dengan Pak Aris. Iya, benar ya? Betul. Oke. Ada beberapa pertanyaan ini Bapak yang akan saya sampaikan sebelum observasi dilakukan. Ini ada pra-observasi terlebih dahulu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ini Pak. Ini dalam coaching ini ya, ini bisa nggak dalam pengembangan kompetensi mana yang akan dikembangkan dalam coaching ini? Terima kasih Bu Novita. Memang salah satu dari kompetensi pada saat coaching ini yaitu hadir secara utuh, kemudian sebagai pendengar aktif, dan sekaligus memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini saya ingin mengangkat pada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, dari pertanyaan tersebut, nanti kira-kira apa yang akan Bapak amati dalam kegiatan coaching itu? Nanti pada saat proses coaching ini, nanti saya akan menggali dari coach, memberikan suatu pertanyaan yang berbobot, di mana nanti pada awalnya coach ini akan menyampaikan sesuatu permasalahan yang dihadapi, gitu Bu. Gitu. Observasi nanti akan dilakukan di mana ini Pak? Nanti kita akan berdiskusi observasi ini nanti di ruang rapat Bu yang sepi, nanti di lantai 2. Harapannya nanti bisa lebih fokus, bisa lebih terbuka lagi. Gitu. Nah, dari penilaian Bapak, ini yang akan dikembangkan ini apa saja ini nanti coaching ini? Nanti selain pertanyaan berbobot ini, nanti saya sebagai pendengar aktif juga, supaya nanti apa yang disampaikan coach ini nanti bisa lebih secara maksimal. Coach ini harapannya menyampaikan suatu permasalahan yang dihadapi coach itu. Gitu. Nah, ini apa harapan yang ingin didapatkan dari hasil observasi? Harapannya dengan proses
coach ini, nanti kita observasi ini, apa yang dihadapi coach ini nanti bisa terselesaikan dengan motivasi dari coach sendiri, dan coach nanti memberikan alternatif penyelesaian permasalahannya Ibu. Itu Bu. Oke, jadi nanti mungkin kedepannya ini saya harapkan dalam kegiatan observasi nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan ini Pak. Nanti bisa melanjutkan langsung ke observasi yang tadi sudah Bapak janjikan dengan Pak Aris. Ini di ruang mana Pak? Rapat lantai ruang 2. rapat lantai 2. Oke, demikian tadi hasil wawancara saya keterkaitan dengan praobservasi. Monggo silakan bisa Izin Bu ya, dilanjutkan. saya mau ke lantai 2. Oke. Selamat siang Pak Aris. Siang Pak Wawan. Baik Pak Aris, ini Pak Aris nanti katanya mau melaksanakan suatu proses coaching dengan Bu Novita ya. Iya betul Pak. Oke, di siang hari ini nanti sebelum Pak Aris melaksanakan proses coaching ini akan ada beberapa yang akan kami diskusikan dengan Pak Aris. Siap. Yaitu yang pertama nih Pak Aris, nantinya bersama coach-nya. Nanti kompetensi apa yang akan dikembangkan pada saat proses coaching itu Pak Aris? Kompetensi yang akan dikembangkan nanti hadir secara utuh. Terus yang kedua ada mendengarkan aktif ya. Terus yang ketiga nanti juga kompetensi untuk menanyakan pertanyaan berbobot itu Pak. Oh gitu, baik Pak Aris. Nah ini selanjutnya bagaimana spesifikasi yang ingin diobservasi itu Pak? Kalau untuk saya sih yang lebih spesifik nanti saya ingin mengembangkan kompetensi yang menanyakan pertanyaan berbobot Pak. Oh gitu, baik Pak Aris, selanjutnya nih yang mau saya tanyakan, indikator apa dalam ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Aris? Indikatornya kira-kira ketika saya sudah bisa atau sudah paham atau sudah sering melakukan menanyakan pertanyaan berbobot itu indikatornya untuk saya sendiri si coach itu bisa lebih mengembangkan potensi apa, ide-ide apa yang dia sampaikan dari permasalahan mereka sendiri gitu Pak. Oh gitu. Baik Pak Aris, ini saya kira sudah cukup untuk menggali informasi sebelum melaksanakan coaching ini. Harapannya nanti proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya kira cukup sekian Pak Aris, terima kasih. Selamat bertugas sebagai coach dan nanti Bu Novita sebagai coach. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak, sama-sama. Ya, assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novita. Ya, tadi Pak Wawan sudah melakukan observasi ya sama Pak Aris. Bagaimana tadi observasinya, berjalan lancar tidak? Alhamdulillah lancar dan sesuai dengan kompetensi dari praktek coaching ini. Pertanyaan berbobot sudah. Jadi kompetensinya tadi sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh coach ya? Ya betul. Jadi dari apa yang tadi sudah saya lihat juga pas waktu pelaksana observasi, ini tadi saya mengamati pada saat observasi tersebut, ini Pak Wawan sudah melakukan coaching dengan baik, ini sudah sesuai dengan dari atau lebih dari yang standar yang sudah kita akan lalui, dan di sini nantinya harapannya apa sebenarnya Pak yang pengen diharapkan dalam kegiatan observasi ini? Terima kasih Bu Novita. Harapannya dari proses coaching ini dari Pak Aris itu ada satu permasalahan yang ada di kelasnya, yang mana sudah disampaikan secara terbuka, secara utuh,
dan saya sebagai pendengar aktif juga, sekaligus pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, dan alhamdulillah Pak Aris tadi sudah menyampaikan semuanya, permasalahan dan memberikan solusi berkaitan dengan apa yang dihadapi Pak Aris ini di kelas tersebut, Bu. Jadi nanti kelanjutannya ini mau seperti apa ini nanti, Pak? Yeah. Kalau harapannya nanti ke depannya dengan setelah adanya proses ini, nanti Pak Aris akan menindaklanjuti apa yang sudah rencana aksi Pak Aris sampaikan tadi, yaitu nanti salah satunya akan memanggil siswa Zahra dan Livia nanti secara bertahap, sekaligus nanti teman-teman yang lainnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di kelas itu, Ibu. Oh gitu. Ini rencana kapan ini, Pak? Ini tadi disepakati hari Jumat dan dalam 1 minggu ini, Bu. Oh gitu. Ya oke. Berarti semoga nanti tindak lanjut ke depannya keterkaitan dengan permasalahan anak bisa diselesaikan dengan cepat, dan semoga ke depannya dengan kegiatan ini bisa kita mengambil solusi, jadi kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan muncul dalam kegiatan pembelajaran di situ. Oke, terima kasih ini Pak Wawan sudah sharing juga keterkaitan tadi permasalahan dari Pak Aris yang tadi sudah disampaikan. Itu, terima kasih Pak Wawan. Monggo silakan bisa melanjutkan ke kegiatan yang lainnya. Terima kasih Bu Novita.